11/12. Ada yang belum submit? Oh, sudah semuanya. Oke. Oke, karena sudah 12/12, jadi untuk tes yang pertama sudah selesai. Dan selanjutnya langsung kita masuk ke yang tes kedua, tes lisan. Di sini karena disesuaikan dengan apa yang tadi ada di tulisan ya, jadi kita langsung membahas saja. Untuk modul 5 kali ini kan akan ada 3 metode ya. 3 metode, yaitu dari metode Euler, dari Taylor, Euler, dan yang terakhir itu Runkuta. Dan kita masuk ke yang pertama dulu, Taylor. Silakan di sini apabila ada yang mau menjelaskan terkait konsep dari Taylor seperti apa, monggo. Saya mau menjelaskan metode Taylor. Boleh, silakan. Jadi untuk prinsipnya, ini jadi nanti menjelaskan secara keseluruhan tadi ya Mas ya? Ya, konsep Taylor aja dulu. Tapi. Oh ya. Konsepnya kalau menurut saya, metode Taylor itu prinsipnya ekspansi turunan di sekitar X0 hingga keturunan ke N, di mana N adalah suku penyelesaiannya untuk memperoleh koefisien penyelesaiannya. Gitu Mas. Taylor itu berupa deret dan turunan lebih dari 1. Cukup, Mas. Oke, thank you atas jawabannya. Ada lagi mungkin yang mau nambahin terkait Taylor? Mungkin banyak yang mau lebih detail ke arah rumusnya dan sebagainya. Silakan. Oke, sepertinya udah cukup kali ya. Sepertinya udah cukup paham semua buat masalah Taylor. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke bagian MATLAB-nya aja. Masih sama dengan metode Taylor. Mungkin ada yang mau jelasin terkait flowchart dan MATLAB Taylor seperti apa? Dari flowchart dan ke MATLAB bagaimana penerjemahannya? Untuk metode Taylor dulu aja. Monggo, siapa yang mau jelasin? Saya izin mencoba, Mas. Boleh, silakan. Oh ya, saya izin share screen ya, Mas. Monggo. Sebentar. Apa sudah terlihat, Mas? Jadi untuk metode Taylor ini yaitu seperti ini. Yang pertama yaitu untuk display ini opsi saja, yaitu misal tugas khusus untuk modul 5. Kemudian saya di sini pakai switch case, jadi menggunakan secara langsung untuk 3 metode. Jadi pilihan pertama metode Taylor, kemudian untuk metode Taylor sendiri yaitu X input, kemudian untuk ada metode Taylor di sini adalah X0 input, masukkan nilai X1, X0 input, masukkan nilai Y1, kemudian masukkan nilai X yang akan dicari, kemudian masukkan nilai H, kemudian N, X cari min X0 per H plus 1. Untuk X0 kurang dari X cari, kemudian DY 1 sama dengan 2 kali X0 pangkat 3 plus Y0 untuk turunan pertamanya. Untuk persamaan yang pertama yaitu kemudian yang D2 sama dengan 6
kali X0 kuadrat tambah DY1, kemudian DY3 sama dengan 12 kali X0 tambah DY2, kemudian DY4 sama dengan 12 plus DY3. Kemudian untuk I sama dengan 5N-2 N-1, DY sama dengan DY-1, kemudian jumlah dari Y0, kemudian I sama dengan 1,2 N-1, kemudian jumlahnya itu jumlah plus DY I kali H pangkat I per faktorial I. Kemudian X0 sama dengan X0 plus H, Y0 sama dengan jumlahnya. Kemudian didapatkan hasilnya nilai Y-nya. Kemudian misalnya untuk dirun, pertama yaitu karena menggunakan metode Taylor, berarti pilih yang masukan 1. Kemudian untuk X1-nya, yang kemarin itu, X1-nya menggunakan 0, kemudian Y-nya sama dengan 2, X yang dicari yaitu 1, dengan H-nya 0,05. Sehingga didapatkan nilai Y-nya itu 6,0559. Oke, terima kasih Mas Ahmad Habib buat penjelasan terkait metode Taylor-nya. Dan mungkin yang lain dulu, ada yang mau menjelaskan lagi atau mungkin merasa kurang tepat metode yang dijelaskan oleh Mas Ahmad Habib untuk codingannya? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Berarti sudah cukup buat yang metode Taylor. Coba Mas Ahmad Habib, boleh minta tolong liatin yang codingannya? Iya, ini Mas. Oke, jadi mungkin ini untuk yang pertama, metode Taylor. Kurang lebih apa yang dijelaskan oleh Mas Ahmad Habib ini buat masalah coding ini udah benar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa belum tepat atau kurang bisa tepat, atau mungkin agak bingung, ya bisa melihat seperti punya Mas Ahmad Habib ini, dan ngingetin aja sih, untuk coding kayak gini itu kadang agak lupa dan miss-nya itu di bagian yang for yang pertama. Yang for I sama dengan 5 sampai N-1. Itu kan di sini Mas Ahmad Habib menuruninnya 4 kali ya. Dari D1 sampai D4. Nah, itu yang angka 5 itu disesuaikan dengan yang penurunan terakhirnya. Karena itu 4, berarti itu dari plus 1, 5. Kalau misalkan nanti case-nya diturunkan sampai 3 doang, berarti I-nya mulai dari 4. 4 sampai N-1. Kalau diturunkan sampai habisnya ternyata butuh 6 kali katakanlah, berarti I-nya mulai dari 7. Itu aku nge-reminder aja barangkali lupa buat masalah Taylor ini, dan overall sepertinya udah cukup paham semua ya. Dan untuk codingnya juga udah benar seperti ini. Jadi silakan nanti bisa disamakan atau mungkin di cross check apa yang kurang tepat. Oke, terima kasih Mas Ahmad Habib udah menjelaskan buat yang metode Taylor. Terima kasih Mas. Saya izin stop share Mas. Monggo. Oke, selanjutnya untuk metode yang kedua, untuk konsep yang Euler, ada yang mau menjelaskan seperti apa? Silakan siapa yang mau menjelaskan untuk yang metode yang kedua? Secara konsep dulu aja ya, belum yang MATLAB-nya. Silakan gimana?
Siapa yang mau jelasin? Izin menjawab. Boleh, silakan. Untuk metode Euler sendiri adalah rumus matematika atau analisis kompleks yang menunjukkan hubungan mendalam antara fungsi trigonometri dan fungsi eksponensial. Prinsipnya metode secara iteratif, persamaan terhadap X dan X di mana Y baru mengacu pada Y yang lama. Pada metode ini harga Y X0 diperoleh dari kondisi awal dan Y aksen X0 dihitung dari F X0 dan Y0. Metode ini digunakan secara iteratif, sudah diperoleh penyelesaian pada X sama dengan X0 plus H, dicari penyelesaian pada X sama dengan X0 plus 2H, dan seterusnya. Oke, terima kasih Mas Kristiawan Adi. Mungkin bisa menjelaskan kah seperti apa yang membedakan untuk metode Euler ini dengan metode Taylor? Hal apa sih yang menjadi pembeda antara metode Euler dengan Taylor ini? Silakan, mungkin ada yang mau menjawab atau dari Mas Kristiawan Adi lagi juga boleh kalau misalnya. Oke, kalau gitu karena sepertinya nggak ada yang menjawab ya buat yang kedua ini. Jadi ya mungkin sedikit nge-review aja kali ya buat masalah yang metode kedua ini Euler dari hal yang membedakan gitu. Tadi kan buat cara pendefinisiannya iteratif dan sebagainya udah dijelasin juga sama oleh Mas Kristiawan. Dan sebenarnya untuk kalau cara perbedaannya yang paling simpel gitu ya. Yang jelas kalau tadi bisa dilihat dari MATLAB juga yang punya Mas Ahmad Habib bahwa untuk Taylor ini perlu dilakukan yang namanya diferensiasi. Diferensiasi sampai di mana fungsinya itu habis. Sedangkan kalau konsep dari Euler ini itu hanya perlu satu gitu ya. Hanya perlu satu diferensiasi aja ya, Y aksen itu yang mendiferensiasi pertama dan tadi berpatokan pada nilai Y yang sebelumnya. Makanya kalau teman-teman lihat di modul juga di situ ada YN plus 1 sama dengan YN gitu ya. Jadi peran YN di sini sangat penting juga dan juga fungsi awal tadi yang diketahui X0 X ketika X0 berapa nilai Y-nya itu pun sangat penting juga gitu. Jadi kurang lebih konsep awal seperti itu untuk hal yang membedakan yang paling jelasnya. Dan mungkin selanjutnya ada yang mau jelasin buat metode Euler untuk MATLAB seperti apa? MATLAB dan flowchart. Saya boleh mencoba, Mas? Boleh, silakan. Ya. Apa sudah terlihat, Mas? Belum sih di aku. Nah, sudah. Oke. Ya, jadi pertama CLC, kemudian titik koma, kemudian clear, titik koma, kemudian displaynya adalah metode Euler. Kemudian yang ini adalah X1 sama dengan input, kemudian Y1 sama dengan input, kemudian XC, X yang dicari, kemudian H sama dengan input, kemudian input N sama dengan XC min X1 per H, dalam kurung plus 1, kemudian ini adalah for I sama dengan 2,2N,
kemudian XI sama dengan XI-1 plus H, kemudian N, kemudian for lagi, I sama dengan 1,2 N-1, kemudian input DY-nya yang kemarin di tugas khusus adalah 2XI pangkat 3 plus YI, kemudian YI plus 1 sama dengan YI plus H kali DYI, kemudian N, lalu display hasilnya YI plus 1. Kemudian di run. Sesuai dengan tugas khusus kemarin, X1-nya 0, Y-nya 2, XC-nya 1, H-nya 0,05. Kemudian didapatkan hasilnya 5,8464. Oke, terima kasih buat Mbak Sofia untuk penjelasannya terkait metode yang kedua ini. Dari teman-teman yang lain ada yang mungkin beda codingnya? Silakan bisa dikabari apabila ada yang beda atau cukup unik, nggak masalah. Oke, kalau dirasa cukup, jadi buat metode Euler ini untuk yang dijelaskan oleh Mbak Sofia udah benar ya buat metode Euler ini. Jadi buat teman-teman lain yang mungkin kurang tepat atau ada beda dikit, ya silakan bisa disesuaikan. Ini hitungannya kalau secara coding cukup simpel gitu ya, lebih simpel dibandingkan Taylor. Tapi yang jadi catatan adalah untuk pemilihan H-nya di sini. Entah nanti bagaimana soal teman-teman besok ketika praktikum, Euler ini bisa jadi lebih efisien dibandingkan Taylor, bisa jadi enggak, tergantung pemilihan steps-nya. Jadi untuk pemilihan N semakin banyak, di sini untuk Euler akan lebih akurat. Gitu. Jadi untuk H yang semakin kecil, untuk hasil yang didapatkan juga oleh metode Euler ini akan lebih akurat lagi. Jadi nanti entah bagaimana soal teman-teman, entah nanti step bisa diatur atau enggak, ya mungkin ini satu hal yang bisa jadi dalam pikiran ya, untuk ke teman-teman besok seperti apa. Oke, mungkin itu aja buat yang metode kedua. Thank you Mbak Sofia udah ngejelasin, bisa stop share mungkin. Ya, makasih Mas. Oke, metode terakhir buat yang dibahas, metode Runkuta orde 4 ya. Ada yang mau menjelaskan mungkin untuk konsep Runkuta orde 4 seperti apa? Monggo, silakan. Monggo, ada yang mau jelasin buat yang metode terakhir, metode Runkuta orde 4? Secara konsep seperti apa? Gimana? Apa nggak ada yang mau jelasin buat yang metode terakhir? Kalau misalkan yang tadi udah jelasin, mau jelasin lagi juga nggak masalah.
Mas, saya ingin coba yang konsep Rungakuta-nya. Boleh, silakan. Widya. Metode Rungakuta merupakan metode yang lebih praktis daripada metode Deret Taylor karena dengan metode Rungakuta kita tidak perlu mencari turunan fungsi yang lebih tinggi. Kita hanya mengevaluasi fungsi pada titik terpilih untuk setiap selang langkah, sedangkan dari segi ketelitian hasil yang diperoleh dari metode Rungakuta lebih teliti dibandingkan metode Euler. Tingkat ketelitian dari metode ini dipengaruhi oleh ordenya. Semakin besar ordenya, maka semakin teliti hasil yang diperoleh. Untuk modul ini gunain metode Rungakuta orde 4 sehingga algoritmanya yaitu dimasukkan ke rumus YN plus 1 sama dengan YN plus 1/6 dikali dalam kurung K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Untuk mencari K1-nya sama dengan HF dalam kurung SN, YN tutup kurung, K2-nya H dikali FK dalam kurung SN plus setengah H, YN plus setengah KI dalam tutup kurung, untuk K3-nya H dikali F buka kurung XN plus setengah H, YN plus setengah K2, tutup kurung, untuk K4-nya H kali F kurung XN plus H, YN plus K1. Ini saya sebutin rumusnya aja ya, Mas. Terima kasih. Oke, thank you buat penjelasannya, Mbak Widya. Ada lagi yang mau nambahin mungkin? Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung ini ya. Ada yang bisa ngejelasin buat flowchart dan MATLAB untuk metode terakhir Rungakuta untuk modul 5 ini seperti apa? Silakan. Monggo mungkin yang belum bisa menjelaskan untuk MATLAB Rungakuta dan flowchart-nya. Izin mencoba ya, Mas. Boleh, silakan Pak Amun. Ya. Udah muncul belum? Dua ini layar. Udah muncul? Belum sih di aku. Oh, sebentar. Nah, sini udah. Oh, udah. Ya. Udah. Untuk metode Rungakuta ini, pertama displaynya ini, terus masukkan X1 inputnya, nilai X1, Y1 input, masukkan nilainya, X carinya juga di input, kemudian H input, N sama dengan X cari min X1 per H plus 1, for I sama dengan 2 sampai N, XI sama dengan XI min 1 plus H, kemudian N, for I sama dengan 1, titik 2 N min 1, K1-nya rumusnya ini H kali 2 kali XI pangkat 3 plus YI, K2 H kali 2 kali XI plus H per 2 pangkat 3 plus YI plus KI per 2, K3 H kali 2 H kali kurung buka 2 kali XI plus H per 2 pangkat 3, hampir sama kayak K2 ini, plus K2 per 2.
K4-nya H kali kurung buka 2 kali XI plus H pangkat 3 plus YI plus K3. Y kurung buka I plus 1 sama dengan YI plus 1/6 K1 plus plus 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4. Kemudian N. Displaynya nilai Y-nya yaitu 6 string YI plus 1. Kemudian dicoba di run. Sebentar. Maaf, agak lemot. Kalem. Iya. Nggak mau muncul. Coba ke komen window-nya bisa nggak? Oh, bisa di sini langsung. Oh, bentar ini. Ini. Oh, bisa. Masukkan 0, 2, X yang dicari 1, banyak 0,65. Hasilnya sama seperti Derek Taylor. Oke. Jadi ini ya. Oke, jadi ini buat yang metode terakhir, metode Rungkuta. Dan mungkin diceritakan lagi ya. Buat teman-teman ada yang mungkin beda buat codingannya. Cuma ya kalau Rungkuta mungkin harusnya kurang lebih sama kan. Karena pakai K1, K2, K3, K4. Oke, sepertinya belum ada yang beda juga ya. Jadi untuk metode Rungkuta yang udah dijelasin Bang Bro ini kurang lebih ya sudah cukup benar ya. Sudah cukup benar dengan awalnya seperti itu, dengan K1, K2, K3, K4-nya. Mungkin ntar ketika besok ya praktikum itu agak hati-hati aja masukin X0 plus H per 2 atau Y0 plus K1 per 2-nya. Itu agak hati-hati aja masukinnya ke persamaan seperti apa. Karena ketika itu yang terkecoh nanti datanya bakal amburadul gitu ya, bakal berantakan. Ya, ini agak tricky juga sama kayak metode yang Taylor. Karena perlu nurunin juga. Kalau yang ini perlu masukin ke rumus-rumusnya. Ya, metode Euler yang kedua mungkin memang lebih simple gitu ya. Lebih simple, cuma dia perlu step yang cukup tinggi. Nah, dari sini kalau menurut teman-teman, dari 3 metode ini kira-kira sebenarnya mana gitu yang paling efektif? Mana yang paling efisien dan kenapa kira-kira? Ada masih jelasin nggak? Gimana teman-teman? Mungkin ada yang bisa bantu jelasin? Metode Rungkuta, Mas. Oke, kenapa tuh? Bisa dijelasin? Karena ketelitian yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan metode Euler dan metode Deret-Taylor. Oke, jadi metode Rungkuta ya. Barusan kalau Mas Ahmad Habib sama atau bagaimana? Atau mungkin ada alasan lain? ya sama, tapi karena ada faktor koreksi K-nya itu jadi lebih akurat gitu.
Oke, terima kasih buat jawabannya dari Mas Muhammad Habib dan Mbak Rafika. Jadi untuk metode yang paling tepat memang secara paling akurasi paling tinggi gitu ya, secara teori. Secara teori memang antara Taylor, Euler, dan terakhir Runkuta. Memang Runkuta ya, jelas tadi benar juga udah disebutin karena ada faktor K-nya juga. Dan di sini karena order yang dipakai juga untuk Runkuta ini cukup tinggi gitu ya, order 4. Ada juga Runkuta yang order 2, tapi yang karena di sini semakin tinggi ordernya, order 4, ya itu semakin akurasi juga semakin tinggi. Dan ini berlaku juga sebenarnya untuk semuanya. Step size gitu ya. Untuk pemilihan step-stepnya itu hanya itu nilai hanya. Memang semakin kecil di sini tingkat akurasinya bisa semakin tinggi gitu ya. Apalagi untuk metode yang kedua, metode Euler. Metode kedua Euler ini memang secara perhitungan lebih simpel, secara coding lebih simpel, tapi memang butuh nilai H yang cukup kecil. Dan itu juga memang yang menjadi kelemahan dari metode Euler gitu ya. Dan kurasa buat modul kali ini untuk 3 metode, dari tadi penjelasan untuk MATLAB dan secara konsep kurasa teman-teman udah cukup paham. Dan MATLAB tadinya juga udah cukup benar semua. Jadi kurasa untuk tes awal modul 5 kali ini sudah bisa diakhiri. Mas Al-Tarib, silakan. Kenapa? Saya izin bertanya. Tadi dijelaskan yang Euler itu kan lebih akurat ketika dia hanya itu diganti lebih tinggi gitu. Maksudnya lebih kecil lagi, lebih presisi lagi. Nah, ketika tiga metode itu dengan Euler yang hanya berbeda, apakah Euler ini bisa dikatakan efisien gitu, Mas? Kan hanya berbeda atau dapat dikatakan efisien ketika hanya setiap metode itu sama. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kalau dikatakan efisien gitu ya, jelas sih tetap kalau untuk efisien lebih efisien dari Runkuta gitu. Kenapa? Karena dengan pertimbangan tadi pengambilan H-nya. Di sini pengambilan H yang kecil untuk Euler itu untuk memperbesar akurasinya. Bukan menjadi ketika dia hanya lebih kecil, akurasi lebih tinggi, ini sebenarnya hanya untuk Euler saja. Tapi dia tetap tidak dikatakan lebih efisien atau lebih efektif gitu ya. Tetap kalau secara metode, secara teoretikal memang Runkuta lebih efisien karena dia pengambilan hanya dengan H yang cukup besar, tapi dia bisa menghasilkan akurasi yang cukup tinggi. Kurang lebih kayak gitu sih kalau secara teori, Mas. Ada lagi mungkin yang bertanya? Izin bertanya, Mas. Monggo. Kalau untuk hasilnya itu kenapa yang Euler paling beda sendiri ya, Mas? Apakah juga karena itu tadi yang nilai hanya itu berpengaruh sama datanya? Oke, thank you. Jadi kalau teman-teman coba ya untuk yang MATLAB yang Euler, coba teman-teman run dengan H yang lebih kecil dari 0,05, entah mungkin 10⁻3, 4⁻4, di situ ntar hasilnya akan semakin mendekati ke hasilan seperti di Taylor dan Runkuta, 6,0559. Kalau yang 0,05 kan hanya hasilnya 5,8-an ya, dan itu cukup jauh. Tapi kalau teman-teman coba hanya diperkecil, itu akan semakin mendekati jawaban yang sama dengan Runkuta dan Taylor. Ya sama sih sebenarnya masalahnya, karena faktor yang tadi hanya tadi stepnya. Seperti itu Mbak Fatimah. Ya, baik Mas, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin? Isi Mas, izin tanya. Silakan. Jadi apa namanya, ketelitiannya itu dilihatnya akurasinya dari hanya itu ya Mas ya? Kan tadi dikatakan secara teoritis kalau Runkuta itu ketelitiannya yang paling besar, maksudnya dia yang paling teliti gitu kan, daripada metode yang lain kan. Kalau yang tiga metode ini kan nggak ada kayak nilai errornya gitu. Jadi misal dibandinginnya berarti nanti yang pengaruh itu hanya gitu. Oke, jadi buat masalah perbandingan akurasi ya, sebenarnya kalau teman-teman baca di buku modul ataupun teman-teman mungkin cari di internet, itu ada juga kok sebenarnya buat cara perhitungan errornya seperti apa. Tapi untuk H ini itu kan hanya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
metode akurasinya ini bakal tinggi apa. Karena kan ntar dari H ini, itu kan bakal pengaruh ke N gitu kan. Ke N itu ntar bakal pengaruh ke pemotongan seperti apa. Dan ya layaknya sebuah metode numerik gitu ya. Dimana metode numerik ketika semakin banyak data yang bisa kita coba, itu kan hasil yang didapatkan akan lebih akurat gitu. Beda halnya dengan metode analisis. Kurang lebih kayak gitu sih, Mbak Ninda. Mungkin buat masalah error bisa dibaca ya di modulnya. Atau di internet juga ada kok. Ya, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Saya izin pertanyaan lagi, Mas. Silakan. Ya, jadi untuk metode Taylor itu kan diturunkan gitu, Mas. Nah, itu diturunkannya itu sampai habis atau terserah kita mau sampai turunan ke berapa gitu. Oke. Jadi buat yang metode Taylor itu diturunkan sampai habis tapi sebelum 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kayak maksud tadi kan sampai DY4 ya. DY4 itu kan 12 plus DY3 kan. Nah, setelah 12 itu kan diturunkan langsung 0 kan. Nah, sampai situ aja, sampai sebelum 0 itu. Oh ya, baik Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, karena sepertinya sudah cukup untuk pertanyaannya, dan untuk tes awal modul 5 kali ini seperti sudah bisa dicukupkan juga. Terima kasih buat teman-teman telah hadir di sini dan mengikuti serangkaian kegiatannya. Dan karena sudah berakhir, karena sudah dibuka dengan baik, mari kita tutup dengan baik pula. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dipersilakan. Oke, berdoa dapat dilakukan. Semoga besok dapat dilancarkan praktikumnya dari segala macam masalah, dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.